tahu apa saya. Oke ya, ini batuk Anda saya tahu ini. Yang lain ini nggak tahu, saya sudah di layar saya masing-masing. Oke, jadi lingkungan eksternal itu adalah perubahan atau perkembangan, dan itu sangat mempengaruhi. Nah, kalau kita lihat judul-judul disertasi atau apa namanya S2 atau S3, umumnya adalah membahas kira-kira ada pengaruh eksternal. Ya, sistem produksinya sama. Misalnya di judul ada industri 4.0. Nah, itu nama judul-judul ya, industri 4.0 itu ada pengaruh eksternal, pengaruh perkembangan teknologi ya. 4.0 itu adalah pengaruh perkembangan teknologi otomasi dan cloud atau internet. Ya, otomasi dalam bentuk sensor, kemudian digabung dengan apa namanya cloud atau internet. Nah, tentu akan berpengaruh pada sistem produksinya, ya, pada interaksinya. Ya, sehingga mungkin monitoringnya nggak perlu lagi dilakukan di dalam, mungkin di apa namanya at anywhere, at any place, kapan saja dan di mana saja. Jadi barangkali suatu sistem produksi seperti pabrik dan lain-lain bisa berubah proses manajemennya di sana karena adanya perubahan sistem eksternal. Nah, eksternal juga di sini ada disebut juga lingkungan ya, lingkungan tentu si lingkungan. Jadi isu-isu lingkungan menjadi sangat penting sekarang ya. Isu-isu mengenai eh, perubahan lingkungan ya, perubahan temperatur itu sangat mendominir bahkan negara ya. Apa itu misalnya sumber daya terbatas, adanya emisi ya, buang-buang karbon. Ya kemarin dalam atau apa Pilpres ada carbon capture kata salah satu kandidat ya, isu-isu keberlanjutan dan lain-lain. Jadi ini ya mempengaruhi sistem produksi. Nah, sistem produksi ini nanti ada yang apa namanya diminta untuk berwawasan lingkungan ya, itu atau green atau macam-macam. Jadi berubah sistem produksinya yang sebelumnya begini jadi berubah menjadi begitu. Nah, demikian pun perubahan sosioekonomi, ya, pendapatan masyarakat, tingkat edukasi, cara kerja mobile, ya, yang lebih fleksibel dan orang bekerja kolaboratif dalam satu tim yang berada di tempat lain seperti sekarang ini, yang pengikut kuliah saya dari nggak tahu Tangerang atau mana, ya. Satu dari Padang, satu mungkin dari kemarin dari Batam. Nah, itu kolaboratif ya, sehingga sistem kerja pun kolaboratif. Nah, cara kerja pun kolaboratif dan itu mempengaruhi sistem produksi dan itu bisa menjadi tema-tema eh, magister biasanya dan disertasi setahu saya. Kenapa? Awalnya bercerita tentang perubahan lingkungan eksternal ini. Nah, sehingga tentu ada challenge baru dalam sistem produksi dengan ini. Nah, biasanya begitu kira-kira. Maka itu saya perkenalkan ini kira-kira eh, ya Anda mungkin nggak tahu saya sampai S3 atau apa. Kalau sampai S3 eh, biasanya ini perubahan-perubahan eksternal ini menjadi semacam topik-topik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Oke ya, ini sama ya perubahan-perubahan tadi ini gambar yang sama saya kira, tapi dalam bentuk yang lain ya. Di sini saya apa namanya? Ada yang tahu tentang cyber physical system? Apa itu? Mungkin bisa, bisa berdiskusi sedikit. Apa itu cyber physical system? Pernah dengar? Belum Saya pernah tahu. dengar Ilham, Pak. Hah? Halo? Belum pernah dengar Ilham, Pak. Oh, Ilham belum dengar. Kalau artificial intelligence, kemarin saya tugas akhirnya disertasinya artificial intelligence. Hmm? Kalau itu pernah, Pak. Kepintaran secara digital, Pak. Kalau augmented and virtual reality, Itu lebih ke virtual, lebih ke benda visual, Pak. Di ketiga dimensi dalam bentuk digital. oh,
Kalau yang direct digital manufacturing nggak tahu. Ada. Ya. Jadi kira-kira eh, cyber physical itu inilah yang disebut dengan industri 4.0 itu ya. Industri 4.0 itu adalah industri apa? Paradigma baru yang menggabungkan struktur fisik. Fisik itu adalah mesin-mesin di pabrik ya, mesin pabrik dengan struktur cybernya. Cyber itu adalah cloud internet. Nah, tentu struktur fisiknya ini harus ada sensor, terus ada ya semacam inilah dan bisa terhubung dengan apa namanya cyber ya. Kalau Anda punya jam Xiaomi di apa di tangan gitu, itu sudah apa namanya? Kita bisa install program sebenarnya bisa itu yang berkoneksi dengan jam Anda. Jadi jam Anda itu sebuah sensor, sensor keberadaan Anda ya. Sehingga Anda bisa membuat sistem di mana Anda bisa dimonitoring oleh siapapun, ya pacarnya atau istrinya dengan jam itu. Ya jam itu kan ada sensor, jadi ini sedang kemana, ada sedang kemana. Nah mesin itu juga sama lah. Mesin itu dengan sensor, nanti sensor itu berhubungan dengan eh, internet di jam. Kalau diinstal dia instalasinya bisa berhubungan internet dan orang lain di tempat lain di mana saja, di negara mana saja bisa melakukan monitoring terhadap Anda. Jadi itu cyber physical. Jadi asalnya physical itu fisik, cyber itu dunia maya atau cloud atau internet yang bisa dikoneksi. Itulah yang disebut dengan industri 4.0 itu. Jadi industri 4.0 itu bahasa lainnya adalah cyber physical system. Sistem yang menggabungkan sistem fisik dan sistem cyber. Intinya itu. Kalau industri 3.0 internetnya belum ada, cuma physical sistemnya saja yang 3.0 ya. Ya tidak tapi yang 3.0-nya ini sudah automate, sudah otomasi dia, sudah ada sensor-sensor. Kalau 2.0 itu mekanisasi aja. Jadi sistem yang ada motornya ya. Kalau industri satu itu manual itu di tahun-tahun 40 tahun awal-awal 1900 itu industri pembangunan industri ada dilakukan secara manual. Kemudian ditemukan motor apa namanya? Jadi kalau Anda apa namanya kalau ntar, kalau apa namanya? Kalau kita cari di Google eh, ya yang cerita saya itu kan Google yaitu industri 4.0 dan kita cari gambarnya mungkin ketemu dia ceritanya. Nah ya ini dia gambar ini sama ya atau di sinilah dia. Ya, ini. Jadi kalau 4.0 itu adalah lu kemana dia tadi ini? Ya, kemana dia? Nah, ini dah 4.0 itu adalah Anda pakai HP ya, nampak ya. Sistem 4.0 itu adalah peralatan fisik itu bergabung dengan cloud ya. Kalau yang di 3.0 itu peralatan fisik aja, tapi sudah automate, sudah ada sensor-sensor dan ada motor. Kalau industri 2.0 ini ya ini sudah ada bantuan dia pencetus industri 4.0-nya ditemukannya motor sehingga motor mempermudah kerja orang. Nah, kalau ini masih manual ini. Nah, itu yang disebut dengan apa namanya? Cyber physical system tadi. Oke. Nah, itu. Kalau artificial intelligence, nah kemudian ini disertasi teman kita nih. Saya tadi kemarin diskusi dengan orang Purwakarta, ya, dari dia Politeknik apa sih Purwakarta itu Indorayon itu namanya lupa saya. Mungkin ada yang tahu. Dia dosennya itu ambil S3 dengan saya.
Jadi dia mengaplikasikan teori artificial intelligence untuk industri ini, benang. Ya, permasalahannya adalah benangnya itu terjadi cacat, ya, cacat benang. Ya, sehingga menimbulkan kerugian. Sehingga bagaimana eh, cara secara apa namanya, secara cepat, ya, dengan cara database tertentu, secara memiliki kecerdasan sistemnya untuk mendeteksi macam-macam cacat. Ya, tentu ada ininya ya, ada kamera yang bisa dilihat atau sehingga kita bisa ini apa namanya, mengetahui tipe cacat real time sehingga kita bisa eh, apa namanya, menurunkan cacat, kira-kira cacat benang, ya, yard benang tuh yard yard defect, ya, yard defect, ya. Jadi karena mengapa dia industri Indorayon itu industri tekstil itu, ya, di Indonesia. Nah, kemudian dia menggunakan konsep artificial intelligence dan IoT. IoT, ada IoT apa? Ada yang tahu IoT apa itu? Internet of Things, Pak. Internet of Semua Things, ya. berhubungan Ya, dengan internet, Pak. ya. Jadi Internet of Things itu sama lah dengan tadi sebenarnya sama persis dengan cloud atau sebenarnya sama dengan cyber physical system ini, ya. Jadi di mana apa namanya, peralatannya itu ada IP address-nya. Jadi kalau Anda punya laptop kan punya IP address, punya HP sekarang punya IP address sebenarnya. Tapi ini peralatan, ya, ada IP. IP itu Internet Protocol, ya, IP address. Jadi suatu suatu alat itu punya identitas kayak Anda punya rumah lah, ya, rumah Anda di jalan ini nomor C sekian. Nah, itu di IP address-nya ada sehingga semua alat itu teridentifikasi. Jadi kalau ada pasang sensor di benangnya, apa namanya, sistem pendeteksi benangnya itu, sensornya itu nanti dihubungkan dengan IP address dan bisa di apa namanya, diakses datanya real time dengan itu. Nah, dan diolah. Nah, itu kan eh, apa namanya, eh, eh, konsepnya adalah artificial intelligence dan IoT. IoT itu ya sebenarnya sederhana itu. Artinya alat-alat itu dihubungkan dengan internet. Internet of Things. Thing itu kan alat-alat, ya. Sekarang dulu internet saja, internet itu konotasinya dulu berhubungan dengan laptop dan kemudian dengan HP. Nah, sekarang internet itu bisa dihubungkan dengan AC, dengan apa, kulkas, dengan sebenarnya bisa, ya. Ya, nggak jarang aja kita pakai sekarang itu, ya. Yang ada sekarang ya laptop dengan printer sudah. Saya pakai printer, saya print dari kamar saya, hasilnya di jurusan itu sudah Internet of Things. Jadi printernya sudah punya IP juga. Oke, nah itu eh, artificial intelligence. Nah, menarik juga kita aplikasikan ini. Nah, dia inginnya sebenarnya judulnya nanti adalah Smart Factory. Jadi faktorinya itu smart. Ya, pinter lah, ya. Kalau pinternya, kalau factory si Ilham kan belum pinter ya. Kalau pinternya mungkin kasih sensor sedikit lah, untuk mendeteksi, memonitor, kemudian kalau bisa tidak hanya fisik sensor aja, tapi dihubungkan dengan cloud. Itu yang disebut dengan cyber, apa namanya, cyber physical system itu. Pinter dia itu, paling pinter itu sudah level yang terakhir teknologinya industri 4.0. Kalau sistem sensor aja ya masih 3, tapi tidak apa-apa, udah bagus, sudah pinter itu. Tapi kalau lebih pintar lagi dihubungkan dengan sistem yang cloud atau internet sehingga bisa dengan mudah dimonitoring semuanya. Ya. Oke, itu. Augmented dan virtual reality ini nanti aja ceritanya. Jadi panjanglah ceritanya itu. Saya memang dulu tugas akhirnya di sana. Eh, tapi intinya betul itu adalah apa, bentuk-bentuk untuk perencanaan, ya, ada gambar-gambar 3 dimensi, ya, gambar-gambar 3 dimensi, yang bisa
menggambarkan fisik itu sebenarnya, tapi dia sebenarnya tidak ada kan, itu hanya di komputer saja. Jadi untuk merancang. Siapa nih? Oke, ini siapa aja peserta kita sekarang ini? Miftahul masih ada? Masih, Pak. Ada pertanyaan, kalau direct digital manufacturing artinya kita memanufaktur direct. Jadi kalau nanti itu namanya di sini rapid prototyping, pernah dengar ya? Nggak tahu, pernah dengar rapid prototyping itu artinya Anda membuat gambar misalnya sebuah produk di komputer, tekan tombol. Kalau yang sekarang kan Anda tekan tombol print, ya, terlahirlah dia kertas di print ya. Kalau yang nanti itu tidak gitu, ditekan print langsung ada alat besar yang bisa mencetak bentuknya seperti prototype ya. Nah, jadi kalau Anda gambarkan gelas di komputer, tekan enter langsung jadi gelas dengan material apa? Dengan material apa biasanya? Dengan material plastik. Bentuknya bentuk gelas betul. Itu yang direct digital manufacturing ya. Kebayang ya? Enggak. Kebayang, Pak. Di labor Mekatron ada ketemu, Pak. Oh, di Mekatron Iya, Pak. ada di Ada UNAN. waktu diskusi pelajaran sama Pak Firman kayak ngasih tahu tuh kayak alat elektronik yang gambarnya itu tuh kayak di print tapi kayak ada alat yang mencetak kayak apa membuat 3D-nya, Pak. Nah, yang membuat 3D langsung. Itu yang Iya. disebut direct digital. Nah, itu kan membuat perubahan-perubahan. Dulu kan enggak pernah orang merasa bisa begitu ya. Bahkan ini kan masalahnya sekarang kan skalanya aja, skala kecil. Nah, kemudian bisa nggak segede rumah gitu. Jadi masih susah sih ya, belum ada. Tapi satu saat mungkin bisa segede rumah. Jadi orang membuat rumah itu di print aja rumah. Eh, rumah apa gitu ya. Rumah atau apalah ya, rumah 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 mainan-mainan anak itu bisa itu di print itu ya. Iya. Jadi menarik juga. Itulah teknologi. Nah, itu yang disebut direct digital manufacturing. Nah, sebenarnya ini sama, ini yang berpengaruh. Tentu berpengaruh pada bagaimana kita lakukan produksi. Nah, itu saja dulu ini cerita kalimatnya ya dari itu. Nah, itu. Nah, sekarang saya mau menyampaikan ini bahwa sistem produksi itu eh, punya tujuan sebenarnya. Jadi mengapa kita merekayasa sebuah sistem atau apa namanya sistem itu punya masalah terus harus diperbaiki dan harus karena mengapa? Karena dia tujuan sistem produksi itu adalah menghasilkan produk, ya. Tentu yang dihasilkan itu tentu harus ada ini ya kualitas, produktivitas, ya, delivery dan cost atau bahasa lainnya lebih baik kan lebih berkualitas artinya, lebih cepat itu kan produktivitas, lebih murah itu kan cost. Nah itu tujuannya. Sebenarnya kalau ujung-ujungnya kita tujuannya ke sana, arahnya ke sana. Jadi kalau kita membahas sesuatu ya dalam rangka meningkatkan kualitas, nah, itu harus ada kata-kata begitu tuh. Atau dalam rangka mempercepat proses produksi atau dalam rangka menurunkan harga produk dan lain-lain sebagainya. Itu tujuan kita. Nah, tujuan itu yang disebut dengan apa yang disebut dengan ini uh, ini yang disebut dengan bahasa lainnya adalah ini competitiveness ya. Mungkin ini sudah pernah competitiveness. Itu yang disebut daya saing. Itu yang disebut daya saing, ya daya saing. Daya saing competitiveness ini. Jadi competitiveness itu apa? Competitiveness ini sebenarnya. Ya. Kalau salah satu aja lebih baik Anda dari yang lain, Anda lebih murah tentu lebih kompetitif. Atau Anda mungkin mahal tapi lebih berkualitas, dicari orang juga. Kadang-kadang produk Jepang tuh mahal atau Jerman tuh mahal, tapi tetap dicari. Mengapa? Karena dia competitiveness-nya terletak di kualitas, bukan di harga.
Nah, sehingga segala daya upaya kita melakukan rekayasa di sini, nah itu melibatkan disiplin ilmu bagaimana sistem produksi kita lebih bisa produktif, gitu ya. Bagaimana sistem produksi kita lebih bisa membuat produk dengan harga yang bersaing atau dengan tanpa cacat. Nah, tadi kan cerita cacat saya kan benang cacat. Ya, cacat itu artinya kualitas itu, ya. Ya, jadi tetap ada cacat. Ya, bagaimana cacat itu bisa diturunkan, ya. Nah, kita belajar di sistem produksi ada metodologi caranya mencapai itu. Nah, ya inilah tentu tujuannya tetap ini kualitas, produktivitas, delivery cost. Ini bahasa-bahasa yang biasa kita dengar di sistem produksi. Nah, ini siapanya udah keluar ya? Sudah, Pak. Apa ini? Maaf Pak, sebentar Pak ada kendala. Oh, nah ini kuliahnya susah kan dia? Nah, itu. Oke, Anda aja lah kuliah ya. Ada pertanyaan? Sini, ada Eh, diskusi lah. terkait cyber physical tadi, Pak. Ya, kita balik ya. Ya, eh itu kan memanfaatkan untuk meningkatkan industri 4.0 tadi ya, Pak. betul. Untuk keamanan data dari pengguna perusahaan tersebut apakah aman nanti, Pak? Karena kan di Indonesia ini biasanya kan banyak serangan cyber kayak gitu, Pak. Ya, menarik juga. Nah, memang kalau cyber ada cyber security, ada cerita mengenai cyber security kan, itu kan bukan bidang kita betul itu, bidang dari bidang informatik gitu. Ya, tapi memang isu-isu keamanan kalau sudah cyber ya, eh, ya salah satu yang benar-benar penting lah ya. Nah, memang itu ya tentu nggak domain kita lah membahas, tapi tetap benar ada permasalahan yang seperti itu. Karena ada domainnya cyber kan. Jadi Iya, sistemnya tidak hanya yang fisik, tapi sekarang sudah masuk sistem cyber kan. Ya, jadi eh, bermasalah. Ya, ya. Saya betul itu. Kalau saya bisa satu saat mengatakan bahwa di UNAN ini nilai mahasiswa portal nilai itu diserang cyber, gimana tuh ya? Hilang nilai kamu tuh gimana tuh? Gimana buat transkripnya ya? Hah? iya, Pak. Nah, belum pernah saya dengar tuh. Nah, saya dengar di kita tuh punya backup. Jadi kalau dirusak juga itu nilainya katanya di backup setiap sekian sekali. Iya. Nah, jadi itu isu-isu orang security lah, bagaimana cara dia melakukan pengamanan datanya. Iya, Ngeri-ngeri sedap itu. Saya mengatakan ya portal nilai UNAN inilah. Nanti gimana cara mengatakan hilang semua kan ya. Terus mahasiswa disuruh percaya, mana nilai kamu? Kamu store aja lah, kita percaya aja. Berarti kan ya sama bohong aja akhirnya. Nah, kita belum tentu itu benar semua kan. Sampai persekusi juga. Jadi memang isu-isu cyber security itu juga mendominir kalau kita memang cyber physical system. Tapi Anda ya cyber physical system ini kan mudahnya itu adalah memonitoring ya. Jadi iya, seandainya kita bisa membuat seluruh alat AC kan Anda tahu di UNAN itu yang mati listrik ya. iya, Pak. Itu karena UNAN itu sudah dibuat teknik bukan UNAN teknik yang mati listrik UNAN enggak. Sudah dibuat 20 tahun yang lalu atau 25 tahun. Ini gedung ini sudah 2000, berarti hampir 25 tahun. Dengan asumsi nggak ada AC orang pakai waktu itu dengan mesin yang sedikit. Itulah instalasi listriknya dibangun. Tapi sekarang semua ruangan pakai AC. Ruangan Anda pun pakai AC mungkin enggak? Iya, Pak. Ada isu kan AC kan? Ada sendiri situ kan. Nyaman sekali gitu. Nah, pakai AC. Nah, Anda 1 PK, saya 2 PK, di ruang 2 PK. Banyak tuh. Nanti berapa 20 PK gitu ya. Nah, apa konteksnya? Jadi kalau di AC itu dipasang sebuah IP address, kemudian kita dapat memonitoring minimal 2 status saja, off atau on-nya saja. Nah, kita kan bisa melakukan penghematan IoT itu. Jadi IoT itu atau Cyber Physical System, kita bisa melakukan monitoring apakah berapa banyak AC yang hidup. Nah,
Kalau malam-malam kan apa lupa dimatikan bisa dimatiin ya dari sistem dia kan begitu ya. Gitu kan? Kira-kira. Iya. Itu. Oh, nanggapi Pak, Ya. pernah lihat kayak video kayak tambang di Freeport Pak, itu kan kayak mengendalikan kendaraannya itu tuh lewat komputer dari kantor itu tuh, apakah itu yang termasuk cyber physical tuh Pak? Eh, i- i- ya kalau mengendalikannya itu kan lewat mekanisme apa gitu ya. Eh, monitoring ya. Kan mungkin dia monitor ya. Iya Pak, di monitornya Pak. Ya. Ada remote ya, remote dari ini. Nah, kalau dia memakai apa namanya cloud sebagai sebagai sarana untuk melakukan itu, ya itu, iya. Hmm, Tapi kalau dia hanya memakai sinyal biasa dengan remote biasa gitu ya, seperti remote AC saya ini kan sinyal biasa itu, saya dapat remote dari jarak 5 meter atau 4 meter lah bisa. Tapi kalau kalau internet kan sebenarnya luar biasa lah, apa eh, apa ya jauh kan iya dari Pak. Amerika pun bisa. Yang paling kalau Anda pun saya kalau Anda dulu di zaman saya di Jerman, saya menelpon di Jerman ke Indonesia itu luar biasa mahalnya ya. Sekali telepon itu mungkin uangnya bisa 1 juta saya keluar duit ya atau 500.000 lah ya. Apa tuh namanya bukan interlokal lagi namanya istilahnya dulu itu internasional itu ya. Iya Tinggi, Pak. mahal sekali. Nah, sekarang dengan teknologi internet kita bisa menelpon melalui hub WA ya. WA itu kan itu ya. Ya, ya. Kalau Anda menelpon langsung dari sinyalnya ini mahal nih ke luar negeri ini. Tapi kalau dari WA kan eh, hampir tidak ada, apalagi gratis kan. Teman saya telepon dari sini kan pakai WiFi kan, itu kan internet ya. Iya Jadi Pak. lebih lebih murah lah, lebih murah dan itulah yang disebut dengan cloud sistem cloud itu. Nah, itu banyak eh, orang mengembangkan ya pabrik sehingga sistem monitoring dan execution-nya menjadi cepat. Nah, gitu sebagai alat pengambil keputusan apa namanya? Itu ya, cyber physical system. Ada ya nantilah kita sambung mungkin kita ada bahas khusus ya nanti ada contoh-contoh pabrik di industri Inka ya. Inka juga sudah memakai sistem cyber physical untuk memonitoring apa namanya efektivitas pekerjanya. Jadi orang bekerja itu termonitor dengan sistem cyber ke sana. Jadi istilahnya stasiun kerja tempat bekerjanya itu dia harus apa namanya memakai fingerprint atau apa untuk masuk, kemudian keberadaannya itu terkoneksi dengan internet sehingga semua orang di sana itu begitu sehingga prestasi kerja itu tahu. Jadi orang nggak bisa malas-malasan. Jadi memang terrecord orang itu dan terrecordnya bisa eh, apa namanya online ya, apa namanya direct record. Sehingga kadang-kadang permasalahan orang itu kan dalam bekerja itu kalau tidak diawasi kan ini, dia tidak bekerja, Iya. produktivitasnya rendah, ya, efektivitasnya rendah. Akibatnya ya dia makan gaji buta. Ya output lah ini jadi memang kadang-kadang itu bagian dari manajemen ya bagian dari itu untuk ini untuk apa dengan aplikasi cyber physical system. Oke ya yang penting Anda tahu bahwa cyber physical system itu bahasa lain dari industri 4.0 ya, sebenarnya. Iya Pak. Oke, ini ada apa nih? Bentar ya. Ya oke. Jadi kita lanjut ada ini kok nggak bergerak saya punya ya. Oke, ini. Nah, kemudian kalau kita lihat sistem produksi ya Anda harus tahu juga bahwa kalau Anda melihat pabrik ya, pabrik ya yang kita bahas sistem produksi itu
Nah, kita bisa memandangnya sebagai suatu hierarki aja. Jadi kalau kita lihat pabrik tuh di sini, ini dia. Ya ini nih. Pabrik ini yang sebuah pabrik ya. Nah, level pabrik itu mungkin punya vendor, punya distribusi ya. Ya, itu namanya supply chain namanya. Jadi yang supply chain ini rantai logistik ya. Supply chain itu di atas pabrik itu. Ya, jadi apa ya? Ya, pabrik apa ya? Pabrik Kunango Jantan supply chain sistem supply chainnya mungkin semen Padang itu. Terus Teluk Bayur dan lain-lain bagaimana dia bisa mendistribusikan hasilnya. Ya, nah, kadang-kadang level supply chain ini menjadi tema-tema sistem produksi juga. Ini lagi laku ini. Ya, jadi, nah kalau kita membatasi hanya pabrik ya di pabrik itu. Kalau di pabrik pabrik itu adalah sebenarnya kumpulan dari bermacam-macam yang umumnya ya. Ini nanti kalau kita bermacam-macam atau sebanyak stasiun kerja lah, stasiun kerja. Jadi yang ini, yang apa namanya, yang apa namanya berjejeran begitu. Jadi sebenarnya gambar ini sama dengan gambar ini nih. Kalau saya cari gambar yang cepatnya, mungkin enggak ada yang tepat di sini. Ah ini. Jadi kalau ini pabrik ini. Nah di dalam pabrik itu ada stasiun-stasiun kerja ya. Jadi ada stasiun-stasiun. Ya, ini stasiun kerja ini beriritan. Ini memang secara manual sistem pabriknya nggak nampak betul ya. Ini ya. Iya. Kalau yang kalau yang membentuk lini seperti inilah kira-kira. Sebentar. Kalau yang bentuk ini bisa jadi ini membentuk lini. Kalau apa namanya? Kalau yang lain, bentar. Ini bentuk ini. Kalau di pabrik mobil yang sebelah ini pabrik mobil, ini satu stasiun kerja, ya dia berjejeran. Ya, itu. Tapi ini adalah pabrik ya. Pabrik ini supply chain-nya tentu vendor-vendornya, terus eh, apa namanya? Setelah vendor, pabrik, terus setelah keluar dari pabrik tentu didistribusikan ke berbagai apa namanya? Auto dealer ya, auto 2000 atau apalah. Nah, itu bagian dari supply chain itu sampai ke masyarakat. Itu namanya supply chain ke pabriknya. Itu struktur di atasnya. Nah, jadi dalam sistem produksi, apakah kita membahas pabriknya atau stasiun kerjanya? Nah, itu lain lagi. Kalau stasiun kerja yang kita bahas barangkali apa ya? Nggak ada gambar. Bentar. Maaf. Eh, ini mungkin gambarnya di sini saya ambil gambar ini. Eh, nah ini stasiun kerjanya. Jadi apa nama angle kita adalah membahas stasiun kerjanya. Ada masalah di stasiun ini stasiun kerja. Ini sebuah stasiun kerja. Bagaimana itu dirancang stasiun kerjanya. Tapi dari beberapa buah stasiun kerja itulah lini produksi ya. Nah, itulah akan menjadi pabrik. Nah, lini tadi ini merupakan sistem di atasnya itu tadi supply chain-nya. Jadi saya kira definisi ini penting juga. Nah, ini kita melihat bahwa ini level stasiun kerja ST, ini level lini namanya, lini produksi. Ini level supply chain ini. Ya, level ini sini sudah ada level station. Ini masing-masingnya itu punya permasalahan, punya desain juga, punya eh, apa juga ya, konsep ilmunya juga dalam mendesain. Nah, kebetulan saya dulu di S3 banyak mendesain lini-lini dan stasiun kerja, ya, tapi tidak mendesain supply chain. Supply chain. Ya, gitu. Jadi kalau Indarung itu pabriknya ya supply chain-nya sampai ke ininya, mulai dari tambangnya sampai ke eh, truk atau kereta api membawa barang ke Teluk Bayur nanti ke beberapa ininya. Jadi nanti itu ada persoalan juga itu. Kadang-kadang menumpuk, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Itu disiplin ilmu supply chain ini menjadi menarik. Bahkan mau dijadikan prodi ya di teknik industri itu ada khusus namanya mau prodi supply chain ya ya.
Anda apa namanya hari ini apa ya lada naik apa namanya lada naik telur naik beras naik itu supply chain-nya bermasalah sebenarnya itu ada masalah di supply chain-nya di salah satu supply chain. Oke, nah ini apa namanya ini ulangan aja ya mungkin bisa dibaca apa itu produksi mungkin sudah pernah terangkan sudah pernah baca ya terangkan sebelumnya gambarnya sudah pernah lihat kan belum. Sudah, Pak. Udah ya, saya cepat aja. Produksi itu artinya meningkatkan kegunaan. Ya, kalau meningkatkan kegunaan berarti ada added value namanya, nanti ada nilai tambah. Nanti ada transformasi, saya kira ini tidak penting. Nah, jadi ada added value karena dia kegunaannya meningkat. Berarti ada value yang meningkat, berarti ada nilai tambah. Nah, nilai tambahnya itu sangat tergantung kepada ini ya, teknologi. Jadi barang di bawah ini added value-nya berbeda-beda. Ya sangat tergantung kepada teknologi yang diterapkan. Ya, saya kira begitu. Ya, saya kira cepat saja. Nah, ini gambar yang biasa bahwa proses produksi itu ada proses itu bagaimana mentransformasi ya, mengubah bahan baku menjadi semacam komponen dengan sumber daya 4M. Anda sudah tahu juga ya kemarin di manajemen 4M, tambah energi barangkali yang tidak bisa di-M-kan, 4M. Ya. Cepat saja. Nah, kemudian apa namanya kalau khusus di produksi itu ada macam-macam sih proses produksi ini kalau Anda belajar di S1 dulu ada proses-proses ya casting ada forming machining ada powder dan lain-lain tapi ini grup besar ini yang dibuat tuh komponen namanya atau part kalau ini enggak ini adalah part-part tadi yang banyak ini part-part itu di dirakit menjadi sebuah ASI ya ASI atau produk ya atau produk ya. Nah, kalau dia ketika di ASI atau di assembly jadi produk dia sebenarnya padat manajemen itu. Mengapa? Karena padat manajemen karena yang dikelola itu kan banyak produk, banyak komponen kan, misalnya 100 komponen, terus ada banyak mesin, ya, banyak orang. Nah, dia harus bisa diyakinkan tersedia dalam waktu yang sama. Kesemuanya itu harus ada. Salah satu tidak ada, tidak bisa terjadi proses perakitan. Maka dalam mengatur itu, mengontrol, merencanakan dan segala macam atau manajemen disebut itu manajemen itu di sini masalahnya. Ya, kalau membuat ini kan tidak ada manajemen terlalu banyak ini. Ya, membuat produk ini pada teknologi namanya. Jadi teknologi yang dipentingkan di yang banyak ini proses-proses ini teknologi mengecornya gimana sih teknologi memesinnya gimana sih kalau apa namanya perakitan nggak pernah orang bicara banyak tentang teknologi yang orang bicarakan adalah ininya manajemennya atau sistemnya jadi di sini memang eh, perakitan adalah sebenarnya sangat erat dengan sistem produksi. Oke, sebentar nih ada yang nelfon saya matikan aja nelfon. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Kemudian ini ada industri perakitan, ada yang manual, ada yang merakit itu ya macam-macam ya, ada yang manual, ada yang pakai robot. Di dalam sistem produksi juga banyak yang robot manual ya. Eh, robot itu dia apanya? Eh, dia ini kalau manual ini kelemahannya tuh manusia ini perangainya banyak ya. Robot tuh nggak ada perangainya. Dikasih listrik hidup dia presisi ya. Manusia ini kadang-kadang nggak presisi sehingga bentuk cacatnya ada. Robot kadang-kadang nggak punya cacat. Tapi membuat lininya lama ini kalau manusia sebentar ya.
dia ngerti kok. Robot ini nggak seperti orang ya. Dia tidak cepat ngerti sehingga kadang-kadang ada problematika di industri perakitan dengan robotik. Ada juga problematika dalam sistem perakitan dengan manual. Nah, ini kemarin sudah ya sistem produksi ini saya kira ininya. Kemudian ini juga Anda juga dalam manajemen apa namanya? Manajemen rekayasa industri ya. Anda Iya, bisa mengerti bahwa ada hubungan sumber daya dengan ongkos. Kemarin ya jelas ya. Mencari iya, ya ongkos tetap itu kan dari ongkos mesinnya gitu kan. Mesin itu kan apa sumber daya, ada ongkos tenaga kerjanya kan sumber daya manusia men, ada sumber daya ya itu yang di sini material men tenaga kerja, peralatan produksi mesin, ya ongkos energi dan ongkos metode atau teknologi. Nah itu ini semacamnya mengilustrasikan saja bahwa sumber daya yang kita pakai dalam produksi itu berpengaruh besar terhadap ongkosnya. Karena mengapa ongkos itu semua yang saya korbankan, yang saya korbankan untuk menghasilkan produk. Apa yang saya korbankan? Yang saya korbankanlah sumber daya saya. Di sumber daya itu dibayar, maka sumber daya itu akan menjadi ongkos, kira begitu. Nah, ini mungkin agak sedikit baru. Tipe produksi, ya tipe produksi ini bagaimana kita menggolongkan produksi berdasarkan ini volume dan ragam. Ini namanya ragam, ya volume dan ragam. Nah, berdasarkan itu kita mengenal adanya sistem yang disebut volume besar, volumenya besar, ini daerah sini nih, volume besar tapi ragamnya sedikit. Jadi ragamnya sedikit. Tapi ada juga yang nomor 3, volumenya kecil-kecil. Di sini dia job shop namanya. Tapi ragamnya banyak. Jadi job shop ini adalah tipe industri rumah tanggahan ini. Kayak apa namanya, industri-industri, kalau saya bayangkan sama Anda, industri perabot ya. Perabot itu kan yang pesannya 1 kursi, 2 kursi, 4 kursi, 4 lemari, 4 macam-macam ya. Lemarinya jenisnya juga macam-macam, kursinya juga, mejanya juga macam-macam. Tapi jumlahnya satu-satu atau 2 atau 3, tapi ragamnya banyak sekali. Nah, itu tipe produksi itu karakteristiknya akan sangat berbeda dengan tipe industri yang ini, yang mass production. Ya, mass production itu contoh apa? Contohnya kayak boleh saya sebut yang continue ya. Kalau yang continue itu kayak semen Padang itu ya industri mass production tuh, buatnya satu produk tapi jumlahnya jutaan. iya, Itu disebut dengan mass production. Atau pabrik supermi ya itu mass production itu. Nah, mass production itu ada yang namanya repetitif ya, repetitif ya production. Repetitif itu apa? Dia ada lini-lini di sini, kerjanya itu aja. Ya, stasiun kerja sampai dia jadi mobil katakan begitu. Orang yang kerjanya itu aja, repetitif, dia melakukan pekerjaan yang berulang. Yang kadang bosan juga gitu. Nah, ini disebut dengan ini volume tinggi juga. Contohnya pada proses perakitan mobil dan perakitan sepeda motor atau perakitan yang lain. Sifatnya repetitif. Ini dia. Itu mass production. Yang dibuat mobilnya mungkin ragamnya cuma 4 atau 2 atau 3. Motornya motor Astra Supra, Astra Beat atau apa. Jenisnya itu aja, tapi jumlahnya banyak sekali. Nah, pasti yang continuous ini akan membentuk lini. Kalau yang di sini Anda pernah akan membentuk lini. Anda akan melihat UMKM pembuat perabot itu tidak ada lini kerjanya, nggak ada stasiun urutan stasiun yang jelas itu tidak ada. Nah, karena dia merupakan job shop. Tapi kalau semen Padang lininya jelas itu. Apalagi dia ini mengalir aja sampai itu. Oke. Karena ini ya. iya, Juga ini workshop semen Padang. Anda tahu misalnya ini apa bengkel pemeliharaan di semen Padang atau
bengkel Anda dari UMP, UMP bengkel UMP atau bengkel di Politeknik itu termasuk bengkel workshop itu termasuk job shop. Job. Ya, karena tidak ada lininya. Mengapa itu job shop kalau di Semen Padang? Yang ordernya banyak. Hari ini poros ini 2 buah rusak. Besok entah apa lagi yang rusak. Baut yang besok lagi jenis ini pula yang rusak. Yang besok lagi kelaharnya rusak yang mau dikerjakan. Banyak ragamnya, tapi jumlahnya rusak tuh 1, 2. Jadi order yang diterima itu ya ragamnya macam-macam, tapi volumenya kecil. Iya. Sehingga dia namanya sistem produksi job shop. Nah, ciri-cirinya tidak pernah akan membentuk lini dan dia ada kumpulan mesin saja seperti Anda punya mesin-mesin di UMP, kumpulan mesin saja, tapi tidak akan membentuk lini produksi. Nah, oke. Sebaliknya yang paling ekstrim yang berikutnya yang volumenya besar, nah itu pasti membentuk lini, ya. Nah, yang di tengah-tengah, itu yang di tengah-tengah mungkin volumenya cukup besar tapi belum cukup untuk membentuk lini. Nah, itu. Nah, itu yang disebut batch production. Nggak tahu lah yang mungkin Kunango jantan itu belum membentuk, mungkin ada beberapa belum membentuk lini produksi. Ya, walaupun yang diproduksi itu sudah banyak tiangnya atau apanya. Nah, maka itu tipenya batch production, ya. Ya. Misalnya pabrik pembuat suku cadang yang dibuat itu terbatas hanya 1.000 buah. Nah, umumnya di batch ini banyak mesin-mesin CNC nanti ini. Ya. Kalau yang volume job shop ini jarang mesin CNC. Jadi kalau Anda lihat memang mesin CNC itu tidak cocok untuk ini, untuk volume rendah tidak cocok. Ya, bengkel-bengkel workshop itu jarang mesin CNC-nya. Ya, jangan dikatakan, oh tidak canggih, canggih dia, tapi memang tidak perlu. Nah, yang batch ini karena buatnya banyak, maka dia perlu membuat apa ya? Dia repeatnya itu dia ulang ya. Karena CNC ini kan bagus berulang 200 sama seragam, itu bagus. Nah, itu batch production. Nah, itu mungkin ini perlu tahu juga ini. Ada pertanyaan? Berarti yang batch production itu tuh termasuk mendekati ke tipe produksi yang continuous tapi tidak memenuhi apa Pak yang antara job sheet sama continuous tadi ya Pak? Iya, jadi di tengah-tengah ya, di tengah-tengah ya. Ya, Iya jadi Pak. jumlahnya tidak begitu banyak, ya, tapi ragamnya ada gitu, ya. Iya. Sehingga membentuk lini tanggung gitu. Lini itu kan supaya Cara mempercepat proses ya, supaya karena yang diproses itu banyak, gitu ya. Ya. cara menentukan kayak gitu tuh gimana Pak? Oh, menentukannya dari volumenya. Jadi gini aja, misalnya saya pernah dulu apa namanya di Medan tuh namanya apa kue bolu apa namanya itu kue bolu apa Meranti tuh? itu Pak. Meranti kan. Tahun 70 dia job shop itu. Kompor kali 1 2 kompor ya masak gitu kan. Nah, kemudian tahun berapa gitu 20 tahun kemudian udah banyak kan. Mulai dia buat mesin-mesin otomasi dan segala macam, beli mesin-mesin otomat gitu kan. Tapi masih belum membentuk lini. Sekarang kemungkinan produksinya sudah membentuk lini. Dia sudah membuat produk kue bolunya sudah dalam tahapan-tahapan. Bolu ini pengadukan ini sampai dia dipanggang, ada beberapa lini sampai jadi. Mungkin begitu sekarang ya. Mungkin karena volume yang dibuat sudah ini. Maka pabrik meranti, kue bolu meranti itu juga berubah tergantung kepada itunya. Gitu ya, Iya. kira-kira bayangannya. Halo? Tapi kok belum meranti, belum lagi yang seperti ini, yang gambar ini. Belum berbentuk continuous, belum. Belum. Enggak, saya kira enggak. Ini kan gambar gambar ke atas, yang gambar atas kiri ini kan yang continuous nih. Contohnya Iya. semen Padang tuh continuous itu. Buat ini apa ya, susu atau kaleng Kaleng. susu ya Iya kaleng atau susu. makanan atau apa itu sudah continuous ya. Sehingga enggak ada lagi masalah continuous bergerak dia. Nah, yang di bawahnya ini mass production juga nih. Buat mobil ini sudah mass production.
Barangkali yang Meranti itu hampir mendekati ini, sudah ada stasiun-stasiun kerja yang sudah tertentu. Oh, setelah itu diaduk, setelah itu di ini campur, setelah itu di itu, setelah itu di itu, setelah itu dipanggang, setelah itu keluar, setelah itu di packaging. Nah, mungkin begitu ya. Mungkin packagingnya masih manual gitu. Saya kira kalau sudah banyak sekali bisa jadi mass production juga untuk produk Meranti. Yang paling ekstrim itu tidak salah pabrik pembuat layang-layang di Semarang. Itu tuh dulu ya mungkin batch production, tapi sehingga yang dijual itu banyak sekali. Dia buat pabrik dengan lini tertentu. Jadi dari layang-layang itu diasah sampai dia langsung ini, langsung di packaging, langsung masuk mobil. Itu sudah yang dibuat luar biasa. Nah, jadi sebuah industri itu kan bisa bergerak ya dari yang job shop awalnya itu ciri-cirinya ya sedikit ke arah mass production. Itu ya. Mungkin bisa Iya, Pak. bisa di. Nah, ini gambarannya adalah yang sebelah apa ya? Sebelah kiri saya ini mass, yang di atas continuous, yang ini repetitif. Repetitif itu artinya setiap station itu aja yang dilakukan. Kalau yang ini saya gambarkan, ini yang kanan ini yang batch. Banyak yang dikerjakan, tapi tidak banyak betul. Nah, mungkin membentuk lininya juga nggak terlalu tanggung. Nah, kalau job shop itu ya kayak gini. Mesin bubut, mesin freeze, mesin apa, enggak ada bentuk lini, ya biasa saja. Dia menservis apa saja. Kayak di bengkel kita aja, kayak di bawah Anda nih, lantai-lantai ya, Iya, lantai bengkel gitu. kita tuh job shop itu. Ya. Jadi eh, jadi kalau penamaannya begitulah kira-kira. Iya. Oke, ada ini. Kemudian ini sudah saya bahas juga di manajemen. Sudah ya, salah ya, sudah. Ruang lingkup kegiatan. Tapi secara umum Oh, sudah lah ya, hampir sudah, Pak. bahwa produk itu kalau dilihat dari aktivitasnya, mulai dari di konsep, diproduksi, sudah Distribusi. selesai diproduksi, didistribusi, kemudian distribusi sampai ke tangan konsumen. Kalau tangan konsumen suatu saat 10 tahun kemudian dia menjadi umurnya sudah habis. Nah, ini sebuah siklus. Eh, Umumnya di depan saya ini adalah sedang di nomor yang warna ini yang sedang dipakai ini. Eh, Kalau distribusi berarti sedang di mobil dia itu. Kalau produksi sedang di pabrik dia tuh, ya yang di depan saya nih. Ya, Iya. kalau end of life, itu sudah di tong sampah dia itu. Tapi end of life ini dalam paradigma baru namanya circular economy, namanya CE. Perlu apa namanya di apa lagi? Mungkin Anda sudah terangkan sebelumnya ini ya. Iya, Bisa sudah. dipergunakan lagi. Maka dia selalu memakai kata re semuanya. Apa recycling, ada remanufaktur, reuse, restore, recovery, recondition. Kenapa? Karena memang sumber daya alam itu terbatas. Dia masih punya material, ya artinya ya di depan saya kebetulan ada plastik. Plastik ini bisa diubah jadi apa begitu ya. Dijual ini, diambil, dijual, dibuat ini. Ember, setelah ember nanti dibuat apa lagi ya, recycling keluarnya dibuat apa, terakhir jadi ini sandal dia. Sandal itu adalah saya punya sandal, sandal untuk sholat misalnya itu, atau ya sandal apa namanya itu ya, merek itu. Swallow atau apa itu mungkin sudah eh, ris- eh, apa yang sudah terakhir itu, berputar-putar sirkular ekonomi yang terakhir. Nah, ini mungkin konsep-konsep yang ada di dalam distribusi nanti. Kalau ini lain lagi nih ceritanya. Konsep apanya? Kalau tadi aktivitas, nah ini agak berat nih. Kalau Anda sudah jam segini agak berat juga nih mengikuti ini. Kalau ini konsep materialnya. Nah, ini kalau bukan dari konsep aktivitas, ini konsep aktivitasnya nih.
didesain, diproduksi, didistribusi, dipakai, dan habis umurnya. Ini ujungnya juga habis umurnya, tapi ini kita lihat ini apa namanya, hampir sama sih ya, hampir sama sebenarnya. Ya didistribusi, digunakan, nah ada di repair sebenarnya. Tapi memandangnya ini dari segi ininya, dari segi apa namanya, eh, apa yang saya sebut dengan ini nanti ya, aspek lingkungan namanya. Eh, eh, Lingkungan ya, ini mungkin ada kata-kata lingkungan, impact produk terhadap lingkungan. Eh, ini susah juga menjelaskannya nih. Misalnya saya ada 2 gelas ya, ada 2 gelas, gelasnya atau 3 gelas lah ya, gelas dari keramik, gelas dari apa namanya, dari gelas dari kaca, terus gelas dari ini di depan saya ini ada gelas dari plat 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 stainless steel atau ya gitu. Nah, tentu kalau dari keramik siapa yang diatraksi beda dengan kalau kaca yang diatraksi atau dari plat ini kasih atau mungkin gelas kayu. Kayu lain lagi nih sumber materialnya. Nah, barangkali untuk memproses kayu emisi karbonnya lebih rendah daripada dari plat. Plat ini kan dari baja nanti, Iya. dari baja. Nah, baja itu barangkali itu ya. Ya jadi berbeda. Jadi sebuah produk kalau dibedakan saja materialnya, contoh yang saya bedakan cuma materialnya saja, itu secara lingkungan dampaknya berbeda-beda. Itu kira-kira ceritanya. Nah, mana yang ringan dampak lingkungan gitu loh. Mana yang ringan? Gelas kaca dari kaca kah? Gelas kaca atau gelas keramik atau gelas dari sekarang ada gelas dari plastik. Ada lagi tuh. Saya kemarin ketemu tuh. Gelas plastik atau gelas dari plat baja atau gelas dari yang lain. Nah, mengapa? Karena dari bahan itu proses awalnya beda-beda tuh. Proses untuk kayu dengan proses untuk gelas dari plat atau gelas dari keramik beda prosesnya. Kalau plat barangkali di rolling atau apa gitu ya, atau deep drawing nama prosesnya. Tapi kalau dari kayu enggak gitu. Kalau dari keramik malah lain ceritanya. Nggak mungkin di rolling keramik kan. Nah, Desain. ya lain itu. Atau kaca lain lagi tuh. Nah, itu setiap proses akan memberi dampak. Proses yang satu memberi emisi berbeda dengan proses yang lain. Proses yang satu energi untuk melakukan pengolahannya akan berbeda dengan yang lain. Nah, sekarang dunia tuh dalam artinya bagaimana sebuah alat kita ciptakan tetapi dampaknya sama lingkungan itu rendah. Artinya energi yang dipakai kecil, energi. Kalau lingkungan itu energi. Emisi yang dikeluarkan kecil misalnya. Itu salah satu contoh. Jadi energi di sini ada energi atau air yang dikeluarkan ada NR, ada polusi. Polusi itu apa namanya? Waste. Waste itu emisi lah. Nah, ini ini apa namanya topik-topik dalam dunia produksi itu ada ini topik-topik seperti ini nih. Ya. Jadi apalagi di negara Eropa itu kan kadang-kadang tapi ya sering munafik juga mereka kan. Mereka kasih isu lingkungan, ini isu lingkungan namanya sama mereka nih. Itu ya, ya. Iya. Energinya ini gitu, emisinya rendah gitu. Isu lingkungan dia pakai. Oh, dia tidak mau memakai apa namanya minyak dari kelapa sawit. Nah, kalau minyak kan macam-macam kan, minyak masak itu dari matahari, minyak kelapa sawit, dari minyak apa, banyak ini. Nah, karena mungkin dalam prosesnya itu emisinya besar. Kenapa emisi besar? Karena dibakar dalam ininya. Dibakar dalam membuat menanam kelapa sawitnya. Nah, gitu. Nah, yang seperti ini ada isu-isu di sistem produksi itu. Percayalah, ini isu-isu baru. Kalau Anda mau ini
ya itunya ada lah konsep seperti ini. Yang ini namanya lingkungan. Kalau tadi ini lain ini ceritanya. Ini lain lagi ceritanya nih. Perspektif cradle to grave ini. Cradle tuh dari buayan sampai mati nih. Grave ini batu nisan. Jadi ini dari buayan ini batu nisannya nih matinya nih. Nah, apa saja energi yang sudah keluar. Nah, jadi contoh yang sederhana sekarang mobil listrik. Katanya bagus sih, emisinya rendah. Ya, bagus. Belum tentu bagus ya. Listrik itu dihasilkan dari siapa? Nah, gitu. Kalau dihasilkan dari PLTU, pembangkit tenaga uap, wah emisi pembangkit dari uap batu bara tuh luar biasa pula gedenya tuh. Iya, Lebih lebih tidak Lebih ada besar. emisi pakai bensin. Iya kan? Iya, lebih Ya besar. memang mobil bensinnya emisinya lebih tinggi daripada mobil listrik. Jelas lah suaranya lebih ini emisinya tidak ada kan? Mana ada emisi kendarpotnya nggak ada juga atau Iya. apa. Tetapi mungkin listriknya dari mana? Kalau listriknya dari pembangkit tenaga uap luar biasa itu emisinya. Jadi belum tentu apa apa namanya mobil listrik lebih ramah lebih lingkungan daripada mobil bensin. Belum tentu, ya. Kecuali dari pembangkit tenaga nuklir listriknya itu mungkin bagus. Emisinya enggak, tapi bahaya juga kadang-kadang. Nah, itu hal-hal yang seperti itu ya seperti Anda sudah intelektual harus banyak tahu itu. Nah, ini yang kita ini tema-tema yang ini. Nah, ini sama ceritanya nih, life cycle assessment ya. Jadi kita bisa melakukan evaluasi terhadap masalah lingkungan tadi. Ya, jadi ada waste, ada emisi, ada material, ada energi. Ini kita bisa melakukan evaluasi. Nah, ini ada S3-nya kemarin tuh si Ridwan dari Semen Padang. Dia melakukan ini Semen Padang itu kan pakai killennya pakai batu bara. Nah, kemudian dia ingin menggantikan batu bara dengan biomasa. Biomasa itu apa ya? Dengan tandan kosong kelapa sawit. Nah, dia menyelidiki aspek ininya, life cycle assessment-nya nih. Emisinya, energinya berapa, cukup nggak energinya, emisinya lebih bagus nggak, gitu. Secara lingkungan itu sudah disertasi S3. Nah, ini, life cycle assessment. Ya, jadi ya menggantikan batu bara dengan ini biomasa tandan kosong sawit. Nah, sama ceritanya gelas saya yang dari keramik saya gantikan dengan kayu misalnya atau dengan kaca. Nah, bagaimana efeknya terhadap emisi? Ya, itu pertanyaannya bersama sebenarnya. Ya, ini dalam konteks gelas, yang satu dalam konteks semen. Membakar semen, bukan semennya, membakar semen. Membakar semen, batu bara, atau dengan tandan kosong kelapa sawit. Nah, jadi panjang juga ceritanya ternyata itu nanti. Ya, Iya. nah ini ya LCA. Oke, um, ini apa namanya? Ini nanti ada embody energinya. Jadi setiap setiap apa namanya? Setiap bahan itu ada nilai-nilai energinya, ya. Misalnya plastik atau ini ya, baja dan lain-lain, keramik itu ada nilai energinya. Nah, sehingga kalau kita pakai steel, oh ternyata tinggi. Nah, ini ada nih grafiknya ini. Kalau Iya. pakai gelas lebih rendah ininya embody energinya. Nah, eh, ini sudah ditabelkan orang. Wah, nah kita bisa mencari alternatif. Oh, ternyata saya pakai ini bagus, pakai itu. Ini dari sisi pandang lingkungan. Nah, ini sisi pandangnya satu aja lingkungan ini. Ya, lingkungan itu adalah material, energi, dan emisi. Nah, itu dan waste satu lagi. Empat. Waste itu apa namanya limbah, limbah, ya kan? Limbah, waste, emisi, material ini dari segi lingkungan ini. Ya.
life cycle assessment dari sisi lingkungan. Maka ya, oke, itu aja. Mungkin ada mau di sebentar kuliah kita ya. Ada pertanyaan, silakan. Ini belum masuk ini. Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada ya? Oke. Nah, ini contoh apa namanya? Sebuah kursi, nampak ya? Ada sekarang? Nampak, Pak. Nah, sebuah kursi itu kan terdiri dari 15 komponen di sini. Ya. Setiap komponen itu ada materialnya di sini. Nah, misalnya material nilon ini kalau kita ganti gimana? Aluminium ini kita ganti gimana? Apa dampaknya terhadap lingkungan? Nah, itu bisa tugas TA itu. Tapi berat nih TA-nya nih, nggak mudah ini. Iya. Jadi kita analisis. Nah, dulu saya sudah pernah memberi TA tapi tidak selesai ya. Ini pengalaman jelek juga. Bagaimana analisis lingkungan kalau kita pakai kursi yang ada dengan kursi yang bekas tapi kita remanufaktur lagi. Jadi mana yang membuat kursi baru atau kursi yang sudah lama kita ubah lagi menjadi baru dengan remanufaktur, bentuknya sama dengan yang baru. Nah, nanti secara life cycle itu nanti mana yang berdampak baik terhadap lingkungan. Nah, itu menarik juga itu. Nah, ini gambar tesis nih atau doktor ya, tesis mahasiswa ini. Dia berusaha menukar-nukar material yang terpakai, materialnya saja diambil dengan material lain, tetapi dia bilang, oh mobil dengan kursi yang tipe ini lebih ramah lingkungan daripada kursi yang satu tipe yang ini dengan material ini. Karena material ini prosesnya lebih sedikit energinya, gitu. Ya, atau bahannya lebih sedikit dalam membuat bahan ini lebih sedikit energi dibutuhkan. Misalnya bahannya aluminium dengan plat baja, mana yang lebih ramah lingkungan dengan aluminium karena dalam membuat aluminium energinya sekian joule, membuat baja energi yang dipakai sekian joule untuk 1 kilo. Nah, misalnya begitu. Nah, itu bisa dibanding-bandingkan nanti. Nah, ini contoh sudah hampir habis ya. Ini, saya kira inilah. Oke, mungkin ada kita diskusi aja. Kalau ada silakan aja diskusi. Kalau enggak ya mungkin kita Eh, yang terkait yang terakhir tadi, Pak, yang produk tadi LCA tentang produk itu, Pak. Itu kan kebanyakan dalam dunia otomotif sekarang itu kan banyak kendaraan yang mengganti kayak bodinya itu menjadi bahan karbon kayak gitu, Pak. Itu termasuk LCA tadi itu gimana, Pak? Oh ya, betul. Jadi ada yang pertimbangannya LCA, ya. Ada pertimbangan teknis. Bagus memang begitu. Teknis misalnya mungkin bagian itu tidak membutuhkan kekuatan tertentu sehingga bisa digantikan dengan apa namanya yang lebih Ringan. murah atau ini ya itu lebih itu kan konsiderasinya kan bisa saja ada menarik juga ya. Bisa saja itu dari segi cost ya. Jadi perubahan substitusi lah artinya itu ya. Itu dari segi cost. Tapi bisa juga dianalisis dari LCA. Anda mengatakan, maka tuh kalau dia analisis LCA-nya hebat, maka mobil tuh dia jual dengan merek dagang tertentu yang disebut green card. Wah, dia promosikan jadi alat promosi baginya. Ini green card ini. Mengapa green card? Seluruh komponen mobil ini ramah semuanya untuk ininya. Nggak tandai ya, bahasa Padangnya nggak tandai energi gara-gara membuat ini. Jadi
sedikit energi yang dipakai ya. Itu sering dipakai sebagai apa ya? Yaitu alat promosi. Kan sekarang green apa sering ya? Green building gitu kan? Gitu ya? Hah? Green ini ya. Itu kalau semuanya pakai green itu artinya 4 hal tadi. Materialnya lebih sedikit, energinya lebih kecil, limbahnya waste lebih rendah, satu lagi emisinya lebih rendah. 4 hal itu kalau bisa ya itu lebih. Saya kira apa yang ada yang argumennya benar itu. Ya mungkin itu lebih secara esensial lebih bagus. Ya Iya. itu. LCA itu 4 tadi minimal ya. Material, energi, apa tadi? Waste dan emisi. Emisi. Emisi ini kalau kita memproses sesuatu kan keluar emisi karbon. Jadi itu lebih kecil. Misalnya AC saya green refrigerator, nah, dikasih merek LG ya supaya ini pula ya. Artinya bisa jadi AC yang saya baru ini mungkin lebih ringan. Materialnya lebih sedikit kan. Iya. Mungkin sebagai materialnya dari plastik ya ringan ya. Atau ya betul juga ada energi dalam membuat apanya itu lebih sedikit, dalam membuat part-partnya itu lebih sedikit. Nah, itu bisa saya merek dagang, merek ini. Ya dunia sekarang itu kan pengaruh. Tadi kan ada pengaruh lingkungan ya eksternal ya. Itu Iya. berpengaruh juga ya. Kemajuan sekarang tuh lebih menghargai yang ramah terhadap lingkungan. Iya. Maka sistem produksinya juga harus terpengaruh. Nah, inilah cerita-cerita kita. Jadi semuanya itu bercerita.